Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada hari ini kita akan kegiatan praktikum ya, kegiatan praktikum histologi, di mana nanti di sini adik-adik akan belajar ya, menggunakan mikroskop, dan juga nanti di kegiatan praktikum pertama kali ini kita akan melihat bagian-bagian dari sel ya, bagian-bagian dari sel dengan pengamatan secara mikroskopik, yaitu menggunakan mikroskop ya. Saya yakin dulu waktu SMA kalian sudah pernah mengenal atau melihat ya mikroskop ya. Nah, nanti ketika kalian praktikum histologi ini, kalian akan benar-benar dituntut harus bisa menggunakan mikroskop ya. Dalam hal ini kalian harus bisa nantinya mengamati preparat yang isinya adalah irisan dari suatu organ atau jaringan ya yang sudah diproses secara histologis ya, untuk diamati bagian-bagian selnya. Ya, untuk kali pertama ini kita akan refreshing dulu ya, untuk mempelajari mengenal dulu ya, refreshing mengenai jenis-jenis mikroskop dan bagian-bagiannya ya, sehingga nanti kalian setelah masuk ke dalam pengamatan sel-sel dari suatu organ, jadi bisa langsung memahami ya bagaimana cara teknik penggunaan mikroskopnya ya. Oke. Ya, ini bisa kita lihat, ini adalah bagian-bagian mikroskop ya. Jadi mikroskop itu ada dua jenis ya, berdasarkan dari jumlah lensa okulernya. Itu mikroskop dibagi menjadi dua jenis ya, yaitu ada mikroskop binokuler ya. Mikroskop binokuler yang lensa okulernya itu berjumlah dua. Ini ya, ini adalah lensa okuler, ini berjumlah ada dua. Nah, lensa okuler ini langsung nantinya tempat kita mengamati dengan mata kita ya. Mata kita akan menempel di lensa okuler ini. Nah, ini ada dua, makanya ini adalah dinamakan mikroskop binokuler ya. Nah, kalau ini bisa kita lihat ya, ini adalah mikroskop monokuler ya. Nah, kita lihat di sini jumlah lensa okulernya ini hanya ada satu ya. Kita kembali lagi. Saya kira kalau kedua jenis mikroskop ini sama saja bagian-bagian pentingnya dan fungsinya ya, hanya tadi bedanya jumlah dari lensa okulernya ya. Ya, kita lihat masing-masing bagiannya ya. Nanti kalau kalian praktikum secara offline, jadi nanti kalian bisa langsung mempraktekkan ya secara mandiri ya. Tadi bagian-bagian dan fungsi dari mikroskop ya. Nah, ini ada lengan dari mikroskop ya. Ini fungsinya tempat kita memindahkan mikroskop ya. Tentunya kita harus hati-hati, ini tempat kita memegang mikroskop. Kemudian ada lensa objektif ya, ini lensa objektif. Lensa objektif ini ditopang oleh suatu revolver ya. Revolver ini tempat kita untuk bisa mengganti lensa objektif sesuai dengan keinginan kita ya. Pembesarannya berapa? Nah, kalau pada histologi perlu diingat, untuk praktikum histologi itu kita ada dua macam pembesaran yang dipakai ya, yaitu pembesaran 10 kali untuk pembesaran lemah dan pembesaran 40 kali untuk pembesaran kuat. Nah, nanti tinggal ininya digeser ya. Kalau kita menginginkan pembesaran 10 kali, maka nanti digeser revolvernya ya ke lensa objektif yang ada tanda atau tulisannya itu 100 ya, atau 10 kali. Kalau 40 kali berarti 400 atau 40 kali. Nah, ini lensa objektif ya. Kemudian selain itu, karena ini mikroskop untuk mengamati sebuah preparat ya, maka di sini ada meja preparat ya, tempat kita meletakkan preparat. Nanti di sini ada penjepitnya ya. Preparat tinggal diletakkan di sini ya, sedemikian rupa di jepitan ini. Kemudian langsung diletakkan
tepat di bawah lensa objektif ya, tentunya di atas mejanya ya. Itu. Kemudian selain itu mikroskop ini juga yang paling penting juga ada lampu atau sumber cahaya ya. Nah, nanti di sini ada cahaya. Di sini kita bisa mengatur ya seberapa besar cahaya yang kita perlukan, mau agak terlalu redup atau mau sangat terang juga bisa. Jadi tinggal menyesuaikan ya. Kemudian yang paling penting lagi di sini adalah yang namanya mikrometer ya dan makrometer ya. Mikrometer dan makrometer ini adalah fungsinya untuk memfokuskan atau memperjelas bayangan yang terbentuk ya. Jadi dari preparat yang kita amati apabila masih terlihat kabur, itu nanti kita fokuskan bayangannya sehingga terlihat lebih jelas ya. Nah, tahapannya adalah untuk menggunakan makrometer dan mikrometer ini ya, ini makrometer, ini mikrometer ya. Yaitu adalah kalau untuk tahap awal kita mencari bentuk dulu ya. Mencari bentuk dan warna dari hasil bayangan yang terbentuk, itu kita menggunakan makrometer terlebih dahulu ya. Kita fokuskan, kita putar sedemikian rupa sehingga nanti akan terlihat bentuk dan warna dari struktur ya. Setelah kita mendapati kok ada warna ya, warna atau bentuk dari suatu gambar dari preparat yang kita lihat, kemudian kita beralih ke mikrometer. Nah, mikrometer ini kemudian kita putar-putar juga, tapi harus pelan-pelan ya. Setelah kita putar secara pelan, nanti kita akan mendapatkan bayangan atau gambar dari suatu struktur atau bangunan itu bisa lebih jelas lagi. Jadi mikrometer ini adalah sebagai penegas ya, penegas dari suatu struktur atau bangunan yang terbentuk dari pengamatan preparat kita ya. Saya kira ini adalah penentu ya, makrometer dan mikrometer untuk memperjelas bayangan yang sudah kita dapatkan ya. Saya kira itu untuk bagian-bagian dari mikroskop ya, mikroskop cahaya. Di sini kita kebetulan di lab praktikum histologi UMY ini kita menggunakan mikroskop cahaya yang binokuler ya, dengan 2 lensa okuler ya. Oke, ini tadi sudah mikroskop monokuler, kita tidak pakai ini lagi ya. Nah, ini nanti bisa bisa kalian pelajari lagi masing-masing secara detail untuk bagian-bagian mikroskopnya ya. Oke, setelah tadi kita sudah refreshing mengenai bagian-bagian struktur ya dari suatu mikroskop, kita langsung mulai saja ke penerapan untuk pengamatan suatu bangunan atau struktur sel ya. Oke, materi pertama kita untuk praktikum histologi kita yang perdana itu adalah sitologi ya. Tentu saja sitologi ini adalah cabang ilmu yang mempelajari suatu sel ya. Kalian tahu bahwa sel itu merupakan satuan struktural fungsional terkecil, itu penyusun suatu organisme, bisa tumbuhan ya, kemudian bisa makhluk hidup, bisa hewan kemudian bisa juga organisme multiselular seperti kita manusia ya. Itu sitologi. Nah, baik, untuk materi sitologi ini tentunya kita akan mengamati preparat yang berisi tentang irisan-irisan dari suatu jaringan ya, jaringan yang tentunya di dalamnya terdiri atas suatu sel. Sel itu memiliki komponen utama antara lain yaitu bagian dinding sel ya, bagian dinding sel bagian terluar yang membatasi lingkungan dalam dengan lingkungan luar sel. Kemudian yang kedua, bagian komponen yang kedua yang utama yaitu adalah sitoplasma. Sitoplasma itu adalah bagian dalam sel yang terdiri atas cairan ya, biasanya berupa gel ya. Kemudian yang ketiga yang terpenting itu adalah inti sel. Nah, sebuah sel itu sangat kita kenal dengan adanya organela-organela yang berperan di dalam
proses-proses metabolisme di dalam sel ya. Nanti kita akan juga melihat di sini organela-organela apa saja yang bisa kita amati di bawah mikroskop ya. Kita lihat preparat yang pertama. Oke. Jadi untuk preparat yang pertama ini nanti kita akan mengamati sel tumbuhan. Yang kita lihat adalah sel tumbuhan ya. Perhatikan di sini. Ini ada bulatan-bulatan di sini ya, yang tersusun kotak-kotak. Ini adalah sebuah sel-sel ya. Ini satu kotak, ini satu sel, ini 2 sel, 3 sel dan seterusnya ya. Nah, ini adalah wujud dari pengamatan mikroskopik dengan pembesaran 10 kali ya. Pembesaran 10 kali itu akan terlihat gambaran banyak sel ya. Nah, nanti kalian menggambarnya ya, di tugas dari kegiatan praktikum ini adalah kalian menggambar ini ya, pembesaran 10 kali, di situ menampilkan banyak sel. Nah, tentu saja kalau kalian menggambar nantinya harus diberi keterangan ya. Keterangan gambar, ini bagian apa sih, ini bagian apa, ini bagian apa ya. Silakan diperhatikan nanti apa yang saya jelaskan sehingga nanti bisa menggambar dengan hasil yang lebih baik ya. Ya, ini kita lihat suatu sel, nanti kalian beri keterangan ya, ini nanti ada dinding sel ya, pembatas lingkungan luar dan lingkungan dalam. Kemudian di bagian tengah ini ada sitoplasma ya. Sitoplasma di sini ada nanti terdiri atas ada organela ya. Kemudian di tengahnya ini yang bulat, ini adalah inti sel. Sebuah inti sel juga mempunyai anak inti yaitu nukleolus. Tapi di sini kita tidak bisa melihat lebih jelas ya. Jadi sebenarnya di sini ada inti lagi di dalam ya, di dalam bulatan ini yaitu nukleolus. Ya, sehingga kalau kita nanti memberi keterangan di gambar ya, itu ada dinding sel ya, kemudian sitoplasma ya, kemudian inti sel atau nukleus dan kemudian di tengahnya lagi ada nukleolus ya. Ini untuk gambaran sel yang pembesaran 10 kali ya. Kemudian nah, ini untuk gambar yang dengan pembesaran 40 kali ya. Jadi nanti adik-adik setelah mengikuti penjelasan ini kalian harus menuangkan dalam sebuah gambar ya sebagai tugas atau kegiatan laporan kegiatan praktikum ini ya. Yaitu tadi menggambar dengan pembesaran 10 kali dan menggambar dengan pembesaran 40 kali. Nah, kalau yang tadi 10 kali, yang ini adalah 40 kali. Nah, bedanya adalah kalau yang di pembesaran 40 kali, kalian nantinya harus menggambar satu saja, satu bagian sel saja seperti ini ya. Lebih jelas lagi dan lebih besar tentunya, itu adalah bagian dari satu sel ini ya. Terdiri atas dinding sel ya, kemudian di dalamnya ada lingkungan dalam sel yaitu sitoplasma ya, kemudian ini ada inti sel, kemudian di dalam inti sel ada anak inti atau nukleolus ya. Saya kira jelas ya untuk pengamatan sebuah sel. Kita beralih ke pengamatan preparat selanjutnya ya. Ya, yang kedua adalah preparat stereosilium. Oke. Stereosilium ini merupakan modifikasi ya, merupakan modifikasi atau penjuluran dari suatu sitoplasma ya. Nah, ini adalah gambar preparat dari struktur saluran di epididymis ya. Ini adalah saluran epididymis ya. Sebuah saluran itu di tengahnya ada lumen ya. Nah, epididymis itu merupakan tempat proses pematangan dari sebuah sperma ya. Nah, ini kalau kita lihat di tengah ini adalah sperma-sperma ya yang mengalami proses pematangan ya. Nah, si stereosilium itu ada di mana? Itu kalian harus menunjukkan di dalam gambar ini. Nanti harus ada di gambar yang harus kalian buat ya. Stereosilium itu berada di sini, di tepi-tepi ini ya. Ini adalah inti sel ya. Kemudian sebuah inti sel itu nanti kan ada sama ya, ada sitoplasma. Kalau kita lihat yang di sini sitoplasmanya yang mana? Ini ya, yang warna kecoklatan ini ya. Inti selnya ini berjejer-jejer ya. Itu ada di sebuah sel epitelnya ya. Sitoplasmanya ya, kemudian ada
juluran ya. Nah, juluran-juluran ini seperti rambut ya, rambut-rambut halus yang menuju ke arah lumen ya arahnya. Nah, itulah yang namanya stereosilium ya, penjuluran-penjuluran sitoplasma yang berupa rambut-rambut halus. Ini ya, ini adalah stereosilium ya. Nah, itu yang nantinya harus kalian tunjukkan di dalam gambar ya. Selain harus menunjukkan keterangan ini epididymis ya, lumen, kemudian ada sperma ya. Kemudian ini ada sebuah sel ya, sel epitel terdiri atas inti sel ya, kemudian sitoplasmanya ya. Kemudian tentunya ada stereosilium ya, ini penjuluran-penjuluran sitoplasma, rambut-rambut halus. Oke, ini yang pembesaran 40 kali ya. Nah, kemudian kalau ini yang pembesaran 10 kali ya. Kalau ini yang 40 kali ya. Nah, nanti kalian bisa mungkin lebih ini ya membuatnya. Nanti kalau yang 10 kali mungkin kalian membuatnya lebih dari satu saluran. Misalnya nanti ada 4 saluran gitu ya untuk pembesaran 10 kali ya. Kemudian kalau yang 40 kali itu nanti kalian menggambarnya hanya satu saluran ya, hanya satu saluran dan dilengkapi oleh tadi ya keterangan gambar yang sudah saya sampaikan ya. Ada sel intinya ya, ada sitoplasma dan ada ini stereosilia, kemudian ada sperma. Oke, saya kira itu ya untuk stereosilium. Kita lanjut ke preparat selanjutnya ya, yaitu badan misel. Oke. Nah, kalau badan misel ini sebenarnya adalah suatu ribosom ya. Ribosom sitoplasma ya. Nah, kalau kita lihat di sini dia wujudnya adalah yang berupa bercak-bercak ya. Semoga ini terlihat ya. Jadi ada bercak-bercak berwarna keunguan ya yang tersebar. Nah, ini adalah badan misel ya. Nah, nanti di pembesaran 40 kali kalian akan melihat lebih jelas ya, bercak-bercak itu sebenarnya ada di mana gitu ya. Nah, ini adalah irisan dari suatu organ medula oblongata ya, dia di sel saraf ya, badan misel. Nah, nanti kalian di pembesaran 10 kali itu kalian menggambar ini banyak bercak-bercak ini ya, bercak-bercak biru keunguan ini. Kemudian nanti di pembesaran 40 kali, nah ini ya akan terlihat dia lebih jelas dan lebih terlihat bentuk, ada bentuk-bentuk ya. Nah, ini ada bentuk-bentuk sel sarafnya ini. Seperti layang-layang ya kalau kita lihat. Nah, ini adalah sel sarafnya. Nah, kemudian nanti di pembesaran 40 kali ini tentunya kalian harus melengkapi keterangan juga ya, selain ada badan misel di mana. Ya, jadi ada inti sel saraf ya, kemudian sama ya ada sitoplasmanya ya. Sitoplasmanya inilah nanti tempat si badan misel ini ya, bercak-bercak ini, bercak-bercak biru keunguan ini itu ada di sitoplasma dari sel saraf. Nah, itu nanti harus dilengkapi ya. Kemudian ini kalau tidak bisa dilihat ini ada benang halus ya di ekor layang-layang ya. Kalau kita lihat ini adalah sebuah akson ya. Dia berperan untuk apa? Penjalaran dari suatu sinyal saraf ya. Nanti dia menjalarkan ke badan sel, ini aksonnya. Nah, ini juga bisa nanti diberikan keterangan. Oke, ini yang badan misel. Saya kira jelas ya untuk badan misel pembesaran 10 kalinya, kemudian ini pembesaran 40 kali. Ya, ini lebih jelas juga pembesaran 40 kali ya. Kalian harus bisa menampilkan bentuk dari sel saraf ini dan bagian-bagiannya, kemudian badan miselnya ada di mana. Kemudian ini adalah preparat dari organela mitokondria ya. Nah, mitokondria di sini kalau kita lihat preparatnya itu berada di sebuah ini ya, irisan dari organ ginjal ya. Jadi organ ginjal diproses, diiris, kemudian dilakukan pengecatan ya dengan proses histologis, kemudian akan terlihat dengan pembesaran 10 kali itu seperti ini nanti yang dilihat ya. Nah, di pembesaran 10 kali itu nanti akan terlihat adanya organ-organ atau bagian-bagian penting dari suatu neuron atau ginjal ya. Jadi di ginjal ini kita lihat di sini ada yang bentuknya bulat-bulat ini ya. Bulat-bulat ini adalah corpusculum renalis ya.
di dalamnya ada apa? Ada anyaman kapiler, yaitu namanya glomerulus ya. Kita lihat di sini banyak sekali tersebar corpusculum renalis. Kemudian ada di sini ya, selain itu di sekitarnya juga ada bentukan-bentukan lonjong atau bentukan-bentukan yang bulat. Nah, itu adalah suatu tubulus renalis ya. Nah, yang perlu kalian ingat di sini di preparat ini ya, si organela mitokondrianya ini itu berada di sini ya, di tubulus renalis ini ya, dia berada di sel epitelnya ya. Nah, untuk melihat itu kita harus menggeser pengamatan kita ke pembesaran yang 40 kali. Nah, nanti bentuknya seperti ini untuk pembesaran 40 kali. Nah, kalau 40 kali gambarnya itu kalian tidak memunculkan corpusculum renalis lagi, tapi nanti memunculkan si tubulus renalis. Ada yang namanya tubulus proximal ya, dia lebih terlihat lebih lonjong. Kemudian ini dalamnya ada Bars Barder ya, terlihat lebih keruh daripada yang bagian distal ya. Nah, si mitokondria itu berada di tepi ini ya. Tepi ini adalah sel epitel dari suatu tubulus ya. Jadi mitokondria kalau disampaikan secara gambaran deskripsi itu dia berbentuk seperti pagar ya, seperti pagar, dia berjejer ya. Di sini berjejer di bagian sel epitel dari si tubulus dan dia berwarna kemerahan ya. Nah, ini adalah dia mitokondria. Nah, ini nanti kalian lengkapi keterangannya ya. Nah, ini nanti mitokondria jangan cuman hanya diwarnain merah, tapi kalian harus nanti menggambarnya betul-betul dalam bentuk tiang ya, tiang-tiang yang berjejer seperti pagar di sini ya. Dia berwarna kemerahan. Ini juga di sini ada mitokondria di sini ya. Nanti kalian mungkin menggambar 2 atau 3 tubulus ya. Oke, saya kira jelas ya untuk mitokondria. Nanti gambarnya seperti apa ya. 10 kali, ini yang 40 kali. Oke, kemudian kita lanjut ya, beralih ke badan inclusion ya. Badan inclusion ini bukan merupakan organela, tapi dia merupakan suatu bahan sisa hasil proses metabolisme ya, atau badan inclusion ya. Nah, ini yang dicontohkan di sini yang kita bisa amati itu adalah granula glikogen pada sel hepar ya. Nah, ini adalah irisan dari organ hepar ya, yang terdiri banyak sekali sel hepar atau hepatosit ya. Ini yang berwarna ini yang berjajar-jajar seperti kalau kita lihat seperti matahari ya. Dia tersusun radial mengelilingi suatu vena centralis ya. Ini vena centralis, kemudian sel-sel heparnya itu dia berjejer radial ya, mengelilingi vena centralis, kira-kira seperti matahari ya, radial ya. Nah, itu keterangannya bisa ditambahkan untuk yang pembesaran 10 kali. Nah, untuk kita bisa menambahkan keterangan yang granula glikogen itu nanti di pembesaran 40 kali ya. Nah, ini pembesaran 40 kali nanti kalian menggambarnya dengan seperti ini ya. Cukup kalian menggambar satu vena centralis ya. Kemudian ada bentukan-bentukan sel yang berbentuk poligonal. Poligonal itu seperti apa? Banyak sudut ya. Nah, itu sel hepar atau hepatosit ya. Nah, ini adalah intinya, inti dari sel hepar ya. Di sini dia berjejer mengelilingi seperti kira-kira seperti matahari ya. Kemudian ini yang paling penting ya. Granula glikogennya itu ada di mana? Ya, granula glikogen itu adalah struktur berupa bercak-bercak ya. Bercak-bercak kemerahan kalau di sini ya. Merah keunguan. Nah, ini adalah granula glikogen. Jadi dia bercak-bercaknya itu berada di sitoplasma dari sel hepar ya. Jadi satu sel hepar itu di sitoplasmanya ada si bercak granula glikogen ya. Makanya di sini terlihat dia mayoritas ya, karena dia berada di sitoplasma selnya ya. Oke, itu yang granula glikogen. Nah, ini ditunjukkan ya, granula glikogen itu berupa bercak-bercaknya ya, bercak-bercak di sitoplasma dari sel hepar ya. Oke. Kemudian kita beralih ke granula zymogen ya.
Granula zimogen ini adalah semacam enzim ya, enzim pankreas ya. Nah, kalau kita lihat di sini granula zimogen, namanya granula pasti bercak-bercak ya. Itu berada di di bagian puncak atau di sebelah atas dari sel piramid ya pada pankreas ya. Jadi kalau kita lihat nanti lebih jelasnya ini ya, ini satu sel piramid di sini, kemudian di puncak selnya ada bercak-bercak merah. Nah, ini granula zimogen ya. Nah, ini 40 kalinya nanti seperti ini ya. 10 kalinya seperti ini. Kalian bisa menggambar secara secara ini aja ya, sesuai dengan yang di slide ini ya. Kemudian ini yang 40 kali ya. 40 kali itu seperti ini, kita bisa menjelaskan keterangannya ya. Jadi satu bulatan ini itu terdiri atas ini ya, sel-sel pankreas yang berbentuk piramid ya. Nah, di puncak selnya itulah dia bercak-bercak si granula zimogennya ya, dia berwarna kemerahan ya. Nah, ini yang abu-abu ini sel piramidnya ya. Satu sel piramid tentunya juga ada inti selnya ya. Jadi kalau bisa saya deskripsikan ya, jadi nanti kalian membuat suatu bulatan ya, kemudian selnya dibatasi oleh sel yang berbentuk piramid ya, segitiga. Nah, itu kemudian si bercak-bercak merah atau granula zimogennya itu berada di tengah, di puncak sel-sel piramidnya. Kira-kira seperti itu ya untuk menggambar pembesaran 40 kali dari granula zimogen ya. Nah, ini satu ini ya, maksudnya tadi yang saya deskripsikan ini, kita membuat suatu bulatan seperti ini ya. Kemudian kita membuat sel piramid atau berbentuk segitiga secara radier ya. Ini sel piramid ya. Kemudian nanti di puncaknya itu diberi bercak-bercak granula zimogen yang berwarna kemerahan ya, kira-kira itu. Oke, nah kalau musinogen, sesuai dengan namanya, musinogen adalah musin ya, yang dihasilkan oleh sel piala pada fili usus ya. Jadi ini ada sel-sel piala di tepi sel epitelnya ini, di antara sel epitel, sel piala ya. Kemudian di sitoplasmanya inilah dia terdapat si musinogen ya. Ini yang bercak-bercak merah bulat ini ya. Ini adalah si musinogennya yang berada di sitoplasma dari sel piala ya. Ini pembesaran 10 kalinya kalian menggambar fili-fili usus ya. Kemudian dilengkapi dengan si sel piala yang sitoplasmanya itu terdapat musinogen ya, karena dia merupakan penghasil dari musin. Nah, pembesaran kuatnya kalian cuma menggambar mungkin hanya 2 fili ini ya. Terus ada epitel-epitelnya ini ya, epitel-epitel dari filinya, kemudian di sela-selanya ini ada sel piala tadi ya, dan isinya adalah musinogen. Oke, ini tetes lemak, saya kira mudah. Pokoknya kalau ada bentukan bulat-bulat hitam berkumpul ya, seperti ini, itu adalah kantong yang berisi tetes lemak ya. Ini dengan perwarnaan khusus sehingga terlihat sel lemaknya itu dia berwarna hitam ya, dia berada di dalam suatu kantong lemak atau vakuola ya. Nah, untuk melihat secara jelas struktur dari sel lemak ini, mana sitoplasmanya, mana intinya, itu kita lihat di pembesaran 40 kali ya ini. Tapi di sini nanti sitoplasmanya itu dia berwarna kemerahan sangat tipis sekali ya. Nah, kemudian ini ada sel lemaknya, dia berwarna hitam. Nah, kemudian dengan dengan pengecatan yang berbeda ya, di sini juga bisa dilihat bahwa intinya itu terdesak ke tepi ya, karena desakan dari lemak yang ada di dalam kantong vakuola ya, terdesak sehingga intinya itu ke tepi ya. Kalau dibilang sih jadinya ciri khas dari suatu jaringan lemak itu berbentuk seperti cincin dengan batu permata ya. Nah, ini dia. Intinya yang diibaratkan seperti batu permatanya ya. Ini untuk jaringan lemak. Jadi kalian nanti cukup menggambar seperti yang di slide ini ya. Tetes lemak ya, 40 kali seperti ini, kemudian 40 kali, kemudian
mungkin menggambar beberapa tetes lemak ya. Ya, saya kira cukup sekian ya untuk penjelasan topik praktikum kita yang pertama kali ya, dengan diawali dengan penjelasan atau refreshing mengenai mikroskop ya, kemudian lanjut ke pengamatan preparat tentang sel ya, pengamatan sebuah sel. Alhamdulillah sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.